Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas kasus Vina lagi guys. Seharusnya di pembahasan kali ini sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu ya guys ya. Tetapi nggak apa-apa guys, di sini tetap kita bahas dan memang harus dibahas guys. Karena di pembahasan kali ini itu ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang di situ menandakan bahwa kasus ini memang sudah direkayasa dari awal guys. Dan yang merekayasanya itu bukan orang luar guys, melainkan orang dalam itu sendiri guys. Oke? Dan apa sih kejanggalan-kejanggalan di sini? Dan di sini ada perdebatan yang sangat memanas sekali juga guys. Nanti kita bahas guys. Oke? Langsung saja di sini kita lihat video berikut ini guys. Tapi ada satu hal Pak yang ganjal di Peggy itu, ada tadi ditanya sama saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya betul. Apa Pak. itu Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam Pak. Dia minta tanda tangan maksa gitu. Oh. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Anak saya bahkan mau nanyain tidak boleh Pak. Ini mau apa, ini apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu meringankan hukuman kamu gitu Pak. Kata anak saya. Malam-malam jam Nah guys, dari video tersebut bisa kita lihat bahwasanya memang dari awal kasus Vina ini sudah direkayasa ya guys ya. Dan di sini ada beberapa kejanggalan, salah satunya itu Peggy Setiawan didatangi oleh dua orang misterius guys. Di sini kedua orang tersebut mengaku sebagai pengacaranya Peggy Setiawan yang bertujuan untuk membebaskan atau meringankan hukuman si Peggy Setiawan itu guys. Tetapi yang anehnya di situ ya guys ya. Di situ kedua orang tersebut itu menyuruh Peggy Setiawan untuk menandatangani sebuah formulir guys. Tetapi di situ Peggy Setiawan tidak diperbolehkan untuk membaca isi dalam formulir tersebut guys. Dan yang anehnya lagi, pada saat Peggy Setiawan ingin mengetahui namanya, tetapi di situ tidak diperbolehkan dan tidak dikasih tahu guys. Kan aneh, mengaku sebagai pengacaranya Peggy Setiawan yang bertujuan untuk membebaskan meringankan hukumannya Peggy Setiawan. Kenapa di situ ketika Peggy Setiawan ingin tahu isi formulirnya, ingin membaca tidak diperbolehkan, dan bertanya siapa namanya tidak dikasih tahu guys. Dan ini kan aneh dan sangat menjagal sekali. Dan dari keanehan ini, kejanggalan ini kita bisa melihat bahwasanya di situ dipermainkan oleh orang dalam sendiri guys. Nggak mungkin kalau orang luar, karena di situ orang yang bisa masuk ke dalam sel dan bahkan bisa menemui Peggy Setiawan, di situ pasti orang tersebut adalah orang-orang dalam itu sendiri guys, oknum-oknum yang ada di situ. Karena di dalam penjara di situ ada sipirnya guys. Kenapa orang tersebut bisa lolos sama sipir tersebut guys? Dan pertanyaannya, siapakah sipir yang menjaga pada saat itu? Oke guys, sekarang coba kita lihat video berikut ini guys. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul. Bapak merubah identitas juga? Itu saya Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah betul Pak. Nikah Oke. ini nikah bener. Berarti KUA. Bapak punya dua kakak? Nikah KUA Pak. Iya, Bapak punya dua kartu keluarga? Nah guys, di sini ada sebuah pengacara ya guys ya. Saya nggak tahu ini pengacaranya siapa. Apakah ini pengacaranya Pak Polisi? Tapi masa sih Bapak Polisi itu mempunyai pengacara ya guys ya. Dan saya memang nggak tahu. Di sini si pengacara ini atau Bang Rasman ini itu menuduh bapaknya Peggy Setiawan itu mengganti identitas guys. Dan memang di sini itu bapaknya Peggy Setiawan atau Pak Rudi ini mempunyai dua nama ya guys ya. Yang pertama itu Rudi, itu di Cirebon, dan yang kedua itu Asepudin pada saat di Bandung guys. Dan di sini Bang Rasman ini menghubungkan bahwasanya bapaknya Peggy Setiawan itu mengganti identitas itu karena ada hubungannya dengan kasus Vina ini guys. Padahal apa sih hubungannya? Itu kan kepribadiannya bapaknya Peggy Setiawan. Kenapa kok dihubung-hubungkan dengan kasus pembunuhan ini guys? Ini kan aneh ya kan guys. Oke, sekarang coba kita lihat video selanjutnya ini guys. Sekarang Pak. Tapi apa kaitannya dua Ada nama dong, itu? ada. Kenapa? Kenapa
Pertama saya minta Polda Jabar sekarang untuk begini. memeriksa. Bentar. Saya jelasin Apa dulu. kaitan dua nama dengan kasus pembunuhan? Ada. Silakan, Apa hubungannya Ada hubungan antara yang- dua nama dengan Saya Mas? Ya kan guys, benar kan? Apa sih hubungannya antara dua nama dengan kasus pembunuhan? Nggak ada hubungannya sama sekali. Itu cuman kepribadiannya bapaknya Peggy Setiawan atau Pak Rudi itu sendiri. Jangan dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan ya guys ya. Oke guys, nanti di sini kita akan membahas apa sih alasannya bapaknya Peggy Setiawan ini mengganti identitasnya guys. Sehingga bapaknya Peggy ini mempunyai dua nama dan dua kakak guys. Oke? Baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Itu Curiga Pak. boleh. Karena dari kita Oke. dialog saja sudah ketemu. Jangan menjas, Bang. Bukan menjas. Jangan menjas. Saya tidak menjas. Emang boleh ya guys ya, yakin inikah kalian mengungkapkan bahwasanya Peggy Setiawan itu pelakunya? Oke guys, memang Bang Rasman ini sangat yakin sekali karena Bang Rasman ini mempunyai 3 bukti ya guys ya. Salah satunya yaitu Bang Rasman ini menuduh bahwasanya Peggy Setiawan dan juga ayahnya itu mengganti identitas guys. Dengan alasan untuk menghindar dari kasus ini guys. Padahal di situ Peggy Setiawan itu tidak mengganti identitasnya sama sekali ya guys ya. Memang di situ Peggy Setiawan itu mempunyai nama lain ya guys ya selain Peggy Setiawan, yaitu Robi dan juga Pegot. Pegot itu menurut ibunya atau keluarganya manggilnya itu Pegot ya guys ya. Dan di situ bukan mengganti identitas guys. Memang dari kalangan anak-anak muda itu memang seringkali dan sudah biasa kalau anak muda itu mempunyai nama lain ya guys ya selain nama aslinya. Dan di situ kalau memang si Peggy Setiawan itu mengganti identitasnya, kenapa di dalam KTP-nya itu namanya masih Peggy Setiawan ya guys ya, dan juga di kakaknya namanya masih Peggy Setiawan guys. Dan yang kedua, bukti yang dibawa oleh Bang Rasman ini yang kedua yaitu Bang Rasman menduga bahwasanya Peggy itu pelakunya dikarenakan Peggy Setiawan itu mempunyai motor smash warna pink guys. Dan motor ini itu menurut kesaksian si Aib itu sendiri guys. Padahal di dalam BAP tahun 2016 dan dari keputusan Mahkamah Agung di situ tercantum bahwasanya si Peggy Setiawan itu sedang berboncengan dengan Andi memakai motor Vario warna hitam. Dan di situ setelah saya membaca dan telusuri, di situ tidak ada warna pink. Apalagi motor smash itu nggak ada ya guys ya. Dan itu cuman dari kesaksian si AF saja yang bilang kalau si Peggy Setiawan itu mempunyai motor smash warna pink guys. Dan di situ pada saat dicari ternyata memang benar si Peggy Setiawan mempunyai motor smash warna pink. Dan disitulah motor smash warna pink Peggy itu diambil polisi dan dijadikan barang bukti guys. Terus yang ketiga, bukti yang dimiliki oleh Bang Rasman itu yaitu di situ ada seorang saksi ya guys ya. Saksi itu mengatakan kalau si Peggy Setiawan tersebut adalah pelakunya guys. Dan saksi itu adalah teman SD Peggy Setiawan guys. Sehingga di situ diambillah barang bukti berupa ijazah guys. Tetapi dari kesaksian teman Peggy Setiawan yang terpidana itu atau si Sudirman itu guys, itu berbeda dengan terpidana yang lain guys. Bahwasanya kelima terpidananya itu tidak yakin dan mengatakan kalau si Peggy Setiawan itu adalah bukan pelakunya guys. Dan di sini bisa kita ambil bahwasanya satu orang melawan 5 orang itu menang siapa ya guys ya. Dan satu orang tersebut itu mempunyai keterbelakangan mental juga. Dan ini kan kita tidak bisa meyakini bahwasanya Peggy Setiawan itu adalah pelakunya karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Bang Rasman tersebut adalah tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ya guys ya. Kalau si Bang Rasman itu mempunyai bukti contoh sajamnya atau jaket monreker atau jaket apa, di situ baru itu ada ketertarikannya dengan pembunuhan ya guys. Tetapi kalau bukti yang diambil itu ketiga bukti tersebut itu belum kuat mengatakan kalau si Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Oke guys, sekarang mari kita dengarkan alasannya mengapa bapaknya Peggy Setiawan itu mempunyai 2 nama ya guys ya. Oke, inilah alasannya guys. Jadi Aston mungkin ada ketertarikan
Tuti saat itu statusnya Ya, janda. jatuh hati lah. Sampai akhirnya pacaran dan nikah kan kesana ujungnya, Pak. Akhirnya pacaran dan menikah dibawa Ya. ke Banjaran. Terus palsukan identitas gitu. Memasukkan Untuk nikah. identitas itu Ah. tahun 2008. Iyalah. Bentar bang, sebentar. Gantian bang. Iyalah kok malah ketawa. Padahal di situ mendengar tahun 2008 langsung ketawa, guys. Aduh. 2008 mengganti identitas atas nama A. Saprudin dengan tujuan untuk menikahi Tuti. Status bujangan. Tidak ada hubungan dengan pembunuhan. Iya. Bukan tidak ada hubungan dengan pembunuhan. Oke. Oke guys, dari video tersebut bisa kita lihat bahwasanya mengapa bapaknya Peggy Setiawan itu mengganti namanya itu dikarenakan bapaknya Peggy Setiawan itu menikah lagi ya guys ya, menikah lagi di Bandung dan di situ menyembunyikan biar istri mudanya itu tidak tahu kalau ternyata bapaknya Peggy Setiawan itu sudah mempunyai istri, makanya mengganti namanya menjadi Asepudin guys. Dan itu pun bapaknya Peggy Setiawan ketika mengganti namanya itu pada tahun 2008. Ingat ya, 2008 bukan 2017 atau 2016. Bahwasanya mengganti identitas itu sebelum kejadian kasus pembunuhan. Di sini bisa kita lihat orang cerdas pun akan mengetahui bahwa bapaknya Peggy mengganti identitasnya itu tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Tahunnya aja beda, 2008. Sedangkan kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2016. Kalau memang bapaknya Peggy mengganti identitas, itu kan bapaknya Peggy menggantinya pada tahun 2017 atau 2018 kan bisa jadi. Di situ bisa kita nyatakan kalau bapaknya Peggy Setiawan itu mengganti identitas. Tetapi di sini sudah jelas enggak. Bapaknya Peggy Setiawan itu mengganti identitas pada tahun 2008, guys. Ini sudah jelas ya, guys ya. Kenapa ini masih ngotot? Kalau Peggy Setiawan itu pelakunya dengan alasan Peggy Setiawan dan ayahnya mengganti identitas. Lah ini gimana ya, guys ya? Oke, lanjut guys, lihat video ini yang terakhir ya, guys ya. Slip gajinya si Peggy? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu bulan berapa, Pak? Tahun 2016. Bulan berapa, Pak? Bulan berapa, Pak? Bulan Juli Bulan sebelumnya? sebelumnya. Juni, Juli lengkap semua sampai hari ini. Sampai Agustus. Ya. Sampai hari ini. Bulan. Sampai hari ini. Artinya apa, Bang? Saya tambahkan. Gimana itu Bang Rasman? Kok nyolot sampai hari ini, sampai hari ini, sampai hari ini? Itu gimana ya, guys? Padahal di situ itu kasbon sama gaji itu sangat berbeda ya, guys ya. Kalau kasbon itu mana ada setiap bulan ya, guys ya. Terus di sini bapaknya Peggy Setiawan itu mengerjakan pekerjaannya itu cuma 5 bulan saja. Tidak sampai hari ini. Kenapa kok disuruh sampai hari ini itu loh? Dulu sebentar. Dulu. Biar Saya nggak mau buyar. menguji logika berpikir beliau. Oke. Kenapa tahun 2016 Bapak simpan slip gajinya? Kenapa tahun 2000 sampai hari ini nggak disimpan slip gajinya? Slip gaji yang mana dulu? Gaji dari si Peggy. Gini, Kan disimpan sebentar. itu saya slip tanya dia. gaji. Mana sih? Slip Mohon gaji. Maaf ya, mohon maaf. Saya tanya dia dulu nih, Bung. Iya, sebentar Bang. Saya mau tanya, Silakan. Bapak menyimpan slip gaji Peggy kan, Pak? Kan Bapak bilang ini slip gajinya. Itu 2016 kan, Pak? Bukan slip gaji, itu kasbon, Pak. Iya, kasbon gaji. 2000 berapa, Pak? 2016. 2016. Daftar utang Sampai maksudnya. sekarang Bapak simpan nggak kasbon yang lain? Enggak, Pak. Itu tersimpan karena Jadi Gini yo, kenapa bapaknya Peggy Setiawan itu menyimpan kasbonnya di tahun 2016? Kenapa yang lain tidak disimpan? Karena di sini bapaknya Peggy Setiawan aslinya nggak menyimpan ya, guys, nggak menyimpan. Dikarenakan adanya kejadian kasus ini sehingga bapaknya Peggy Setiawan mencari informasi, mencari kasbon-kasbon pada tahun kejadian tersebut dan menanyakan pada waktu tahun 2016 itu bapaknya Peggy Setiawan dan Peggy Setiawan itu kerja di mana, itu ditanyakan dan dicari-cari, ternyata alhamdulillah ketemu kasbonnya, guys. kenapa 2016 saja yang tersimpan? 2017, 2018, 2019 itu buat memori saya, Pak. ada semua. Itu 2018. Ada semua. Silakan jelaskan. Gini bang, Tunggu.
pekerjaan itu dikerjakan kurang lebih 5 bulan, bukan bertahun-tahun. Pembangunan rumah tinggal milik Pak Agus itu di bulan Juli sampai sekitar bulan November. Di sini kan sudah jelas ya guys ya, bahwasanya sudah dijelaskan oleh pengacaranya Peggy Setiawan kalau si Peggy Setiawan itu bekerja cuman 5 bulan saja ya guys ya. Kenapa di sini Bang Rasman itu meminta slip gaji pada tahun 2017, 2018, 2019 sampai hari ini? Kenapa? Padahal kerjanya hanya 5 bulan saja ya guys ya. Dan yang di bawah ya cuma 5 bulan saja, dan itu pun bukan slip gaji ya guys ya. Slip gaji bisa tiap bulan, tetapi ini kasbon ya guys ya, kasbon. Jadi slip gaji sama kasbon itu sangat berbeda ya guys ya. Oke, memang dari sini banyak sekali netizen yang tidak suka sama pengacara ini ya guys ya. Dan mengapa pengacara ini itu diundang di TV ya guys ya? Karena memang setiap ada acara, kalau di situ ada pengacara ini itu pasti keadaannya memanas guys, tidak bisa santai ya guys ya. Oke guys, di sini banyak sekali para netizen yang tidak suka ya guys ya. Salah satunya di komentar ini guys. Oke guys, ini baca sendiri ya guys ya. Oke, dibaca sendiri. Dan juga komentar ini guys. Oke, dan ini juga guys komentarnya. Oke guys, menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah dari statement-statement yang diungkapkan ini itu benar adanya atau sangat bertolak belakang ya guys ya? Karena memang dari sini bisa kita lihat bahwasanya dari komentar netizen itu gimana guys menurut kalian ya guys ya? Oke, terima kasih. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa pendapatnya ditulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen, dan berikan notifikasinya. Oke, thank you for watching. Bye bye.